Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim pada Rabu Ganjil, waktunya tauhid. Dan sekarang kita sampai pada bab 18, bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Di terjemahannya biasanya dikasih judul makna dari ayat ini. Rasulullah tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun atau kepada orang yang beliau cintai. Itu. Ulama memberikan penjelasan bahwa hikmah bab ini diangkat sebagai bantahan kepada orang-orang yang hulu kepada Rasulullah, sebagai bantahan atau sebagai jawaban kepada orang-orang yang hulu artinya berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Banyak dalil larangan berlebih-lebihan pada Rasulullah yang langsung diucapkan oleh Rasulullah. Salah satunya, la tutruni kama atrotin Nasara ibna Maryam. Kalian jangan berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Ini hadis Rasulullah itu. Firman Allah, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahli kitab, kalian jangan berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Nah, agama sebatas seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditolak, menolak berarti menolak agama, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini itu jawaban atau bantahan kepada orang yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang musyrik yang banyak bergantung kepada wali-wali yang soleh yang sudah meninggal. Adapun orang-orang musyrik yang bergantung kepada wali-wali yang soleh yang sudah meninggal sejak sebelum Rasulullah diutus, bahkan kesyirikan pertama di muka bumi yang mana akhirnya Allah mengutus Rasul di tengah-tengah mereka. Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, itu kesyirikan utamanya adalah berlebih-lebihan kepada wali-wali yang soleh. Dan terus kesyirikan yang utama adalah
berlebih-lebihan kepada orang yang soleh yang sudah meninggal, nabi maupun bukan nabi. Ya, kalau soleh akhirnya dijunjung, akhirnya berlebih-lebihan dan akhirnya menyekutukan Allah di dalam banyak peribadatan, dan yang seperti itu sampai hari kita sekarang ini dan sampai hari kiamat. Itu kesyirikan banyak macamnya, yang paling awal dan yang terus ada dan yang paling utama dari yang modelnya beragama, kesyirikan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, bantahan kepada mereka atau jawaban kepada orang-orang yang musyrik yang bergantung kepada wali-wali yang soleh, yang mereka berdoa kepada wali-wali yang soleh, berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah. Li'annahu idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku li ammihi Abi Thalib. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan kebaikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, dan masih hidup, Nabi Muhammad SAW masih hidup, tidak mampu memberi kebaikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, dan pamannya ini yang paling tinggi perjuangannya kepada Rasulullah SAW sejak umur 8 tahun sampai umur 25 tahun menikah. Terus berdekatan meskipun setelah menikah gampangannya sudah mandiri bersama Khadijah radhiyallahu anha, umur 25 tahun menikah. Nah, mendekati umur 40 tahun, 15 tahun setelah menikah. Nah, akhirnya Rasulullah uzlah tidak lama mendapatkan wahyu, mendakwahkan, mulai ditentang pamannya lagi yang terus mendampingi dan membela, sangat dekat dengan pamannya. Nah, ketika pamannya mau meninggal, semakin maksimal Rasulullah keinginannya agar pamannya mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan jiwa, tapi ternyata Rasulullah tidak mampu. Rasulullah tidak bisa memberikan kebaikan kepada pamannya yang paling dia cintai. Kalau Rasulullah SAW tidak mampu, apalagi selain Rasulullah. Nah, karena ini bantahan kepada yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah, dan juga bantahan dan jawaban kepada orang-orang musyrik yang bergantung kepada orang-orang soleh atau wali-wali yang soleh yang sudah meninggal. Nah, yang biasa berdoa kepada mereka, beristighotsah kepada mereka, nah, terbantah dengan bab ini, dengan ayat ini. Rasulullah SAW saja tidak bisa memberikan kebaikan kepada pamannya, memberikan hidayah pada dan masih hidup. Apalagi yang derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Fadalla dzalika ala annahu la yud'a min dunillah. Karena itu mengandung makna tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa pada selain Allah. Wala yutlabu minhu syai'un minal umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Dan tidak boleh minta sesuatu kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Li'annahu lam yamlik hadza li ammihi Abi Thalib ma'a khirsihi ala naf'ihi. Karena Rasulullah SAW tidak mampu memberikan kepada pamannya yang sangat dekat dengannya sebagai pengganti bapaknya, yang merawatnya, yang mendampinginya, bahkan dakwah ditentang orang-orang kafir. Pamannya yang membela, berusaha agar pamannya mendapat kebaikan. Rasulullah SAW tidak mampu. Itu. Wa atabahu Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Itu. Wa biqaulihi, dan dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala tatkala itu Rasulullah SAW
berikrar akan terus memohonkan ampun kalau tidak dilarang. Ya. Kalau tidak diturunkan ayat larangan oleh Allah, mengandung makna bahwa hukum asal tidak boleh mendoakan orang kafir, tapi ini karena kekhususan. Nah, terus gitu, saya akan memohonkan ampun untukmu selama saya tidak dilarang. Mengucapkan itu, turun ayat larangan. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi Nabi, tidak boleh bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabat dekat. Ya. Fa idza kana hadza fi haqqin Nabi SAW, kalau Nabi SAW saja seperti ini, tidak bisa memberikan kebaikan, dilarang mendoakan kepada orang musyrik meskipun ya, kerabat, ya. Wa huwa afdalul khalqi, dan Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling utama di sisi Allah. Dalla ala annahu la yud'a min dunillah, menunjukkan makna bahwa tidak boleh didoai kecuali Allah SWT. Bagaimana berdoa kepada Rasul? Rasul ingin memberikan kepada pamannya yang kedekatannya kayak gitu aja tidak bisa kok kita berdoa kepada Rasul. Lah kalau kita berdoa kepada Rasul tidak boleh, tidak benar, lalu bagaimana kalau berdoa kepada yang derajatnya di bawah? Semua wali itu di bawah Rasul. Sekarang yang paling gampang gitu, bahwa wali di kalangan umat Islam khususnya itu di bawah Rasul. Wali-wali itu agamanya apa? Islam. Ikut siapa? Ikut Rasul, ya berarti di bawah Rasul, pengikut, kan itu. Nah itu kenapa? Karena orang sufi itu ada yang berpemahaman wali lebih tinggi daripada Nabi. Lalu yang banyak dijadikan dalil adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Musa itu Rasul, Khidir itu wali. Nah terus dianggap atau dikira bahwa Khidir lebih tinggi daripada Khidir Nabi. Gitu, alaihissalam. Musa Rasul alaihissalam dan Nabi Musa gitu, lebih tinggi daripada Khidir karena Nabi Musa adalah Rasul. Dan bahkan Nabi Musa bukan Rasul biasa, dia masuk dalam salah satu ulul azmi. Nah, karena itu kesalahan berpemahaman Khidir lebih tinggi daripada Nabi Musa. Nah jadi itu. Lah, kenapa Allah memerintahkan atau Allah memberitahukan memberi ilmu kepada Khidir, tidak memberi ilmu pada Nabi Musa? Jawabannya itu bukan berarti Nabi Musa lebih rendah. Itu bahwa Allah memberikan ilmu tertentu yang tidak Allah berikan kepada yang lain, tidak berarti yang diberi ilmu tertentu ini lebih tinggi. Sekarang Allah memberi kerasulan kepada Nabi Musa, tidak diberikan kepada Khidir. Nah jadi kayak gitu. Allah memberikan kerasulan, tidak diberikan pada Khidir. Nah, Rasul mendakwahkan, pengikutnya sangat banyak, ya Khidir tidak dikenal. Bahkan ilmu yang diberikan oleh Allah tidak untuk didakwahkan, tapi itu berupa perintah, diperintahkan secara khusus. Dan yang betul Khidir itu adalah Nabi. Nah kenapa? Karena Allah berfirman langsung kepadanya. Karena siapapun orang yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah, berarti itu adalah Nabi. Apabila isinya wahyu itu adalah syariat untuk didakwahkan, maka dia di samping Nabi juga Rasul menyampaikan wahyu tersebut. Khidir bukan Rasul. Nah kita kembali ke sini ya. Rasulullah SAW adalah afdalul hadi ya. Menunjukkan
menunjukkan makna tidak boleh beribadah kepada Rasulullah meskipun Rasulullah sebaik-baik makhluk. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa memberi apa-apa. Bahkan kepada yang Rasul cintai pun Rasulullah tidak bisa. Bahkan kepada pamannya yang sangat ia cintai Rasulullah tidak bisa. Gitu. Nah, juga menunjukkan makna tidak boleh berdoa kepada siapapun yang tidak bisa memberikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberi. Nah, maka siapapun yang tidak bisa memberi itu tidak boleh didoai, tidak boleh diibadahi. Ya. Wa ashabul adriha, adapun orang-orang yang biasa mengagungkan kuburan, mahma balahu minas sholah, meskipun di antara mereka ada orang yang zahirnya sangat baik, akhlaknya sangat baik, ibadahnya kelihatannya sangat baik, wa mahma balahu minal makanati minaddin, meskipun zahirnya kedudukan agamanya sangat tinggi, fa innahum la yutlabu minhum illa ma yaktiruna alaihi min umurid dunya, maka ketahuilah wahai orang-orang yang biasa datang ke kuburan, tidak boleh minta kepada selain Allah hal-hal yang manusia itu tidak mampu. Hal-hal yang hanya Allah yang mampu, bolehnya hanya minta kepada Allah. Itu. Ya. Mahma fa innahum la yutlabuna minhum illa ma yakdiruna alaihi min umuri dunya. Apabila mereka masih hidup, mereka tidak boleh dimintai apapun kecuali urusan dunia yang mereka bisa. Nah, kalau gitu maka bukan masalah kepercayaan, tapi masalah kehidupan dunia gitu. Jadi apa boleh minta kepada selain Allah? Minta kepada selain Allah boleh dalam hal-hal yang selain Allah bisa memberikan. Lah selain Allah bisa memberikan, ya berarti itu bukan bab kepercayaan, tapi urusan dunia. Minta uang kepada orang tua, minta kerjaan kepada orang yang difahami bisa memberi pekerjaan. Nah, itu boleh minta kepada selain Allah, boleh di sini maksudnya itu bukan kesyirikan. Tetapi minta kepada yang difahami bisa memberi, itu hukumnya juga nanti di dalam bab akhlak ada minta yang boleh, ada minta yang haram. Tidak boleh orang Islam itu minta-minta kecuali apabila terpenuhi syarat. Nah, jadi ya itu, tapi bukan bab keimanan. Nah, idza kanu ala qaidil haya, itu apabila mereka masih hidup. Amma umuril hidayah, adapun perkara hidayah, wa umuru qada'il hajati allati la yaqdiru 'alaiha illallah, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia yang mana tidak bisa memberi kebutuhannya kecuali Allah, misal kesembuhan, misal turunnya hujan, misal untuk mendapatkan rezeki, ya, atau untuk memberikan anak istrinya supaya hamil, fahadha kulluhu la yutlabu illa minallah, maka hal-hal yang semacam ini tidak boleh dimintai kecuali Allah SWT. Tidak boleh minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya. La min nabiyyin wala min waliyin wala min ayyi makhluk, baik nabi tidak boleh diminta-mintai hal seperti ini, baik wali tidak boleh, masih hidup maupun sudah mati, bahkan makhluk apapun, malaikat, jin tidak boleh dimintai. Wa man talaba min ghairillahi fahuwa musyrikun asyirkul akbar mukhrijun minal millah. Siapa yang hatinya minta-minta kepada selain Allah dalam hal seperti itu, ya, apalagi enggak sekedar hatinya tapi juga betul-betul lisannya, ya, minta kepada selain Allah dalam hal seperti itu, maka itu syirik besar yang membatalkan iman, yang mengeluarkan dirinya dari iman, dari agama Islam di hadapan Allah. Diperhatikan di hadapan Allah, gitu. Siapa yang
minta-minta kepada selain Allah dalam hal-hal yang difahami yang mampu hanya Allah, maka perbuatan itu syirik besar, membatalkan iman di hadapan Allah. Adapun di hadapan kita itu perbuatan kesyirikan, apa kita boleh mengatakan dia Islamnya batal? Tidak boleh sebelum ditegakkan hujjah atau sebelum disadarkan. Di hadapan Allah ini pelajaran gitu. Kenapa kok tidak boleh? Bisa jadi dia, enggak, saya datang ke kuburan tidak minta-minta ke dia, saya hanya bertawasul. Kita tidak tahu hatinya. Kita tidak tahu hatinya gitu. Nah, karena itu ditegakkan hujjah dulu. Kamu minta kepada selain Allah. Loh iya, dia bisa memberi dengan kekuatan dari Allah. Enggak pakai ditegakkan hujjah. Pemahaman dan praktek kayak gitu di hadapan Allah membatalkan iman. Penegakan hujjah itu hukum di dunia. Ya, hukum di dunia. Nah, yang nyata-nyata seperti ini itu orang Syiah. Syiah, kalau Syiah itu disebut lebih khusus lagi yang Rafidhah. Rafidhah itu yang nama lainnya Syiah Itsna Asyariyah, atau yang paling utama Syiah di Iran dan di Irak pusatnya. Nah, di Irak juga pusatnya gitu. Setelah perang lama terus akhirnya berhenti perang dulu zamannya Saddam Hussein, terus akhirnya masuk itu, akhirnya Iran dan Irak itu jadi pusat Syiah yang seperti ini gitu. Nah, mereka berkeyakinan, sekarang tersebar di YouTube luar biasa bahasa Arab lebih gitu. Nah, bahwa mereka berkeyakinan Hasan atau Husain, ya Husain, nah datang ke kuburannya itu bisa memberi manfaat gitu. Nah, meskipun sudah mati nah gitu. Nah, loh, kalau Allah menentukan begitu gitu, kalau Allah menghendaki begitu, Allah Maha Kuasa. Nah, berarti kalian berkeyakinan bahwa Husain bisa memberi manfaat, bisa mengabulkan doa, sehingga kalian berdoa, iya dengan izin Allah. Ini alasannya tetap dengan izin Allah. Meskipun ungkapannya dengan izin Allah, sudah meninggal. Manusia sudah meninggal, terus kalian doai, kalian minta-minta seperti itu. Nah, maka ada di antara ulama yang langsung tatkala ditanya begitu terus langsung, kalau gitu sudah gitu. Kalau kalian berdoa kepada selain Allah dikatakan itu musyrik, kalian tidak mau, sudah langsung berhenti sampai di sini. Dan ada yang terus menasehati meskipun itu. Nah, dan tatkala ada yang mengatakan supaya umat tahu bahwa pemahaman mereka seperti ini, ada yang kayak gitu. Akhirnya terus bahwa berpemahaman orang mati masih bisa mengabulkan doa dengan alasan dengan izin Allah. Gitu. Nah, lalu ditunjukkan padahal yang mati itu hidup untuk memberikan, untuk mendapatkan balasan dan masih dikubur, belum bisa berbuat apa-apa. Gitu. Nah, memberi syafaat itu bukan sekarang di kuburnya, nanti di akhirat setelah dibangkitkan. Nah, jadi itu ditunjukkan. Ada yang langsung putus saja, ada yang langsung tidak mau lagi, diputus. Kenapa? Khawatir umat tambah kena fitnah dengan suara orang-orang seperti ini. Nah, ada yang gitu. Ada yang memberikan penjelasan untuk menunjukkan bahwa mereka itu keyakinannya adalah kesyirikan. Dan yang tidak Syiah, banyak orang yang masih perlu diluruskan bahwa mengagungkan selain Allah itu tidak boleh. Lalu kita masuk ke kitab tauhid ini yang ada di aslinya ya. Wa fis sahih an Ibnul Musayyib. Sahih maksudnya di sini adalah Sahih Bukhari dan juga ada di dalam Sahih Muslim. An Ibnul Musayyib, Ibnul Musayyib itu adalah pembesar tabi'in, salah satu 7 pembesar tabi'in yang utama, dan bapaknya dan kakeknya dua-duanya adalah sahabat. Nah, an abihi, dia mendapatkan dari bapaknya
Qala, dan tadi bapaknya juga sahabat, kakeknya juga sahabat. Lama hadarat Abu Thalib bil wafa, kata bapaknya cerita kepada anaknya, dan anaknya ini pembesar tabi'in yang paling diteladani di kalangan tabi'in di zamannya, 7 salah satunya adalah dia gitu ya. Nah, dan dia dari bapaknya sahabat gitu ya. Bapaknya bercerita tatkala Abu Thalib mau meninggal. Ya. Kita baca sedikit dulu. Ja'ahu Rasulullah SAW wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Rasulullah SAW datang ke pamannya yang mau meninggal ini. Ternyata di sisinya ada 2 temannya, dua-duanya pembesar, yaitu Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dua-duanya pembesar, dua-duanya temannya. Abu Thalib juga pembesar. Ya. Nah, ada faedah. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya. Tatkala kematian datang kepadanya, maksudnya difahami sebelum roh di tenggorokan. Berarti sakitnya parah tapi belum nazar. Yang pertama, yang kedua diajak komunikasi masih nyaut. Itu waktunya di situ, ya. Jadi itu. Dan kaitannya dengan bab secara umum adalah mentalkin atau mengajari orang yang mau meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang Islam maupun yang tidak Islam. Yang Islam supaya mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, yang tidak Islam, yang tidak beriman supaya beriman, sehingga mati dalam keadaan iman. Adapun kalimat ja'ahul maut, kematian itu datang, itu bisa maksudnya adalah waktu nazak, waktu roh dicabut. Itu namanya kematian. Kalau kayak gitu, roh sudah di tenggorokan, sudah tidak bermanfaat iman, sudah tidak bermanfaat istighfar. Nah, jadi kayak gitu, sudah tidak bisa diajak komunikasi, sudah tidak bisa diajak komunikasi. Kenapa? Roh sudah di tenggorokan, sudah dicabut oleh malaikat, sudah di tenggorokan. Nah itu. Nah, berarti yang dimaksud ini adalah sebelum roh di tenggorokan. Dan ungkapannya betul-betul nyata, yang sakit masih bisa diajak komunikasi. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, berarti masih bisa diajak komunikasi, berarti roh belum di tenggorokan gitu. Seandainya dia mau masih diterima, berarti roh belum di tenggorokan, karena kalau roh sudah di tenggorokan sudah tidak bisa diterima. Nah, karena itu mentalkin gitu. Adapun karena ada kaitannya dengan bab talqin, ya, dan di dalam kitab tauhid itu tidak ada bab talqin, karena talqin maksudnya di dalam bab fikih, gitu ya. Nah, yang ada dalam bab imannya, gitu ya. Nah, tapi karena ini kesebut maka lanjut. Adapun kalau kita menunggu orang yang sedang sakit, setengah-setengah sadar, nggak bisa diajak komunikasi, apa boleh kita talqin, apa lebih baik kita talqin, apa sudah tidak usah. Nah, maka penjelasan Ustadz macam-macam. Kalau saya pribadi, insya Allah tetap bermanfaat. Kenapa? Karena kita tidak tahu ruh di tenggorokan atau belum tatkala sudah tidak mampu seperti ini, gitu ya. Nah, dan setan itu terus itu akan menjerumuskan sampai betul-betul titik terakhir. Nah, karena itu maka yang penting masih belum ditanyakan mati, insya Allah tidak apa-apa mengajari la ilaha illallah. Seandainya lisannya tidak kuat dan belum ditenggorokan ruhnya, terus ungkapan la ilaha illallah itu masuk, akhirnya di hatinya ia ngikutin la ilaha illallah. Sekarang seandainya kan kita tidak tahu, maka Allah Maha tahu. Allah Maha
tahu. Nah, karena itu meskipun yang sakit itu sudah tidak bisa diajak komunikasi, insya Allah masih saya lebih memilih yang memberikan penjelasan, insya Allah masih bermanfaat. Karena itu tidak apa-apa kita nungguin orang yang sudah tidak diajak komunikasi, misalnya sudah berat, sudah tidak tahu dengar apa enggak, sadar apa enggak gitu ya. Nah itu terus ditalkin la ilaha illallah. La ilaha itu tidak apa-apa. Itu satu. Yang kedua gitu ya. Banyak orang yang mentalkin, orang kampung, orang desa, bahkan orang Surabaya, orang kota ya. Mentalkin itu Allah. Nah, itu kesalahan. Yang pertama, perintah talqin itu bukan Allah, tapi la ilaha illallah. Yang kedua, mengucapkan kalimat Allah itu bukan tauhid. Bukan kalimat tauhid. Itu. Yang ketiga, yang dijanjikan, yang mengakhiri la ilaha illallah itu surga, itu yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan Allah. Anda mentalkin dengan Allah, Anda tidak menjalankan perintah. Agama itu berupa menjalankan perintah. Sesungguhnya kamu tidak menjalankan perintah. Yang kedua, orang yang menyekutukan Allah biasa menyebut Allah, apalagi dia muslim. Nah jadi itu orang yang masih punya kesyirikan, bahkan orang kafir kalau ditanya kul marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, saya quluna lillah. Siapa Tuhan yang menguasai, yang memiliki 7 langit dan arsy yang agung? Mereka juga menjawab Allah. Orang musyrik. Qul afala tattaqun. Kalau gitu apakah mengapa kalian tidak bertakwa? Nah jadi itu. Nah intinya bahwa mentalkin dengan Allah itu tidak dibenarkan. Lalu diantara Ustadz ada yang menjelaskan, apabila kita menunggu orang yang sakit, kemudian sudah disuruh ucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan la ilaha illallah, selagi dia tidak mengucapkan apapun setelah itu, maka udah dibiarkan saja. Kenapa? Kan sudah mengucapkan la ilallah, dan hadisnya apabila mengakhiri ucapan la ilaha illallah, maka dakhulal jannah. Dan itu kan kalimat yang terakhir. Saya kurang setuju. Saya kurang setuju. Yang saya lebih setuju adalah apabila sudah ada waktu beberapa saat, beberapa lama, maka diulang lagi. 5 menit, 10 menit, orang sudah sakit ya itu enggak kuat apa-apa gitu. Ditalkin lagi la ilaha illallah. Dia ngikut atau enggak ngikut enggak apa-apa. Kenapa begitu? Gitu. Bisa jadi sudah dibisiki setan, yang masuk bisikan setan. Lah itulah bisa jadi. Sementara kita menghukumi zahir, enggak apa-apa menghukumi zahir, kita talkin lagi setelah 5 menit, 10 menit tidak. Nah kenapa? Karena seandainya sudah 5 menit membaca lagi, bukan sia-sia. Sesungguhnya mengucapkan la ilaha illallah itu juga dapat pahala. Ya. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu kalau sudah alhamdulillah mengucapkan la ilaha illallah, berhenti dulu enggak apa-apa. Tapi 5 menit, 10 menit ditalkin lagi. Ngikut enggak ngikut enggak apa-apa, orang sudah lemah kayak gini kok. Gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah jadi ya itu. Wallahu a'lam. Itu yang berkaitan dengan talqin itu. Rasulullah SAW berkata, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Nah, lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Kalimatan itu adalah satu kalimat. Uhajjalaka biha indallah. Tadi itu saya menjelaskan penjelasan Syekh Profesor Doktor, Syekh ulama sekarang yang banyak
disebutkan wah ulama nomor satu di zamannya atau paling tidak yang setinggi di zamannya gitu, yang paling tinggi itu Syekh Shalih Fauzan. Ini kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan syarah kitab Tauhid itu ada yang diberi nama I'anatul Mustafid kayak yang saya pegang, ada Mulakhos fi syarhi kitab Tauhid, itu juga kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Nah, memberi penjelasan harokatnya uhajja. Selama ini saya baca uhaju gitu. Uhaju laka biha indallah. Kalau nggak salah di terjemahan itu yang ada harokatnya juga uhaju gitu. Ternyata di sini uhajja itu, dan ada penjelasannya uhajja itu aslinya adalah uhajiju lalu majzum gitu, akhirnya disukun. Nah terus dua jim itu dijadikan satu, idgham namanya itu. Nah, habis itu terus sambil berjalan di kendaraan menuju ke sini itu mengingat pelajaran sorof yang dulu masih belajar. Akhirnya tambah mantep, iya uhajja. Jadi itu. Jadi uhajja. Wallahu a'lam bishawab. Kalimatan, satu kalimat, uhajja laka biha indallah, satu kalimat. Kalau saya ngartikannya lebih senang begini, satu kalimat untuk saya gunakan alasan menyelamatkanmu di hadapan Allah. Coba jenengan artikan yang terjemahan, jenengan baca. Kok nggak ada, gimana? Coba. Ada, insya Allah ada. Halaman 103. Yang lain kan banyaknya nggak ada terjemahannya. Yang di sini kan terjemahan Pak ya, babnya bab 18. Coba dibaca. Ada di situ insya Allah. Satu kalimat yang dengan kalimat ini aku dapat membelamu di hadapan Allah. Membelamu di hadapan Allah. Enggak apa-apa diartikan untuk menyelamatkanmu. Aku jadikan alasan. Aku jadi karena apa? Karena hujjah. Hujjah itu artinya alasan. Untuk aku jadikan hujjah di hadapan Allah. Lu mau hujjah enggak? Mohon keselamatan di hadapan Allah, ini hujjahnya. Nah itu. Nah hujjah itu alasan. Aku jadikan alasan untuk memohonkan keselamatanmu di hadapan Allah SWT. Nah insya Allah maknanya nggak jauh-jauh ya gitu. Jadi wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat. Aku jadikan alasan untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah. Itu. Maknahu, itu makna dari penjelasan ini. Yakni antik bihadhil kalimah mu'taqidan laha biqalbika. Wahai paman, ucapkan kalimat ini gitu, yang keluar dari keyakinan yang benar. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Tuhan itu tidak disebut lafadznya di sini, karena itu seandainya dihilangkan yang betul kalau ada yang dihilangkan Tuhannya. Tidak ada yang berhak disembah, yang berhak, yang punya hak gitu, untuk disembah. Berarti yang benar untuk disembah, boleh diganti. Tidak ada yang benar untuk disembah illallah, kecuali Allah. Nah, karena yang dimaksud di sini adalah Tuhan, tidak apa-apa ditambahi Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Tapi la ilaha illallah itu bukan bab ketuhanan. Bukan bab ketuhanan, babnya adalah bab uluhiyah atau bab sesembahan atau peribadatan. Karena itu perlu difahami. Kalau nggak belajar, umumnya umat di Indonesia berpemahaman la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah.
Seandainya khobarnya lah diangkat tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, itu pun belum mewakili. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu bukan bab ketuhanan, tapi bab sesembahan. Orang musyrik di zaman Nabi tidak ada yang bertuhankan selain Allah, semuanya bertuhankan Allah. Gitu. Adapun orang sekarang gitu, karena tidak sadar banyak yang bertuhankan selain Allah. Ya, orang-orang yang tidak meyakini Tuhan Allah itu banyak, gitu. Nah, tapi di zaman Nabi orang musyrik itu semuanya bertuhankan Allah. Syiriknya adalah di dalam peribadatan, belum dikenal Tuhan selain Allah. Kesyirikan mereka adalah di uluhiyah, di peribadatan. Sekarang saja orang agama ini Tuhannya ini Tuhan, tapi itu hanya akalnya ketutup. Kalau dibuka sedikit, mereka pun akan meyakini Tuhan itu adalah Allah. Tapi dalam bab sesembahan, jangankan mereka, orang Islam pun banyak yang mensyirikkan Allah di dalam bab uluhiyah, di dalam bab peribadatan. Nah, la ilaha illallah itu bukan bab ketuhanan tapi bab peribadatan, gitu. Nah, bahkan di dalam Quran tidak ada perintah yakinilah Tuhan itu Allah. Tidak ada begitu. Ketuhanan itu di dalam Al-Quran dengan bahasa bebas saya, bab ketuhanan dalam Al-Quran itu hanya diungkapkan untuk kemantapan. Bukankah Tuhan itu Allah? Nah, orang kafir gampangnya menjawab, iya, kan itu. Nah, siapa Tuhan langit? Mereka menjawab Allah. Siapa Tuhan pencipta alam? Mereka menjawab Allah. Jadi kayak gitu. Jadi nggak ada yang loh kamu salah bertuhankan selain Allah. Yakin mantaplah bahwa Tuhan itu Allah. Nggak ada makna kayak gitu dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, perintah itu adalah perintah uluhiyah. Kalau kita di awal surat Al-Baqarah baca, pertama kali perintah di dalam bab tauhid, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Perintah ketuhanan apa perintah peribadatan? Perintah peribadatan. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tidak ada satupun yang menjawab, saya sudah menyembah Tuhan saya. Tuhanmu dan Tuhan saya kan beda. Saya sudah menyembah Tuhan saya. Tidak ada yang kayak gitu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Loh, kan diperintah menyembah Tuhannya sendiri-sendiri. Nah, kan itu. Nah, tapi di zaman itu tidak ada yang bertuhankan selain Allah. Kesyirikan mereka di dalam peribadatan. Kesyirikan mereka dalam peribadatan. Lah kalau sekarang kepada orang yang mengatakan yang di dalam pelajarannya Tuhannya bukan Allah, sembahlah Tuhan kalian. Loh, setiap waktunya peribadatan saya sudah menyembah Tuhan kami. Coba sekarang orang-orang ya berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Loh, kan gitu. Nah, sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kenapa? Karena sudah banyak yang bertuhankan selain Allah. Nah, seandainya di zaman sekarang, mari kita berdoa sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Loh, lah Islam, ya enggak Islam? Nah, akan dijawab gitu ya. Padahal dalam Al-Quran itu ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Nah, lalu dimantapkan gitu, Tuhan kalian adalah pencipta kalian. Nah, ada yang bantah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, itulah Tuhan kalian. Gitu. Nah, kenapa beribadah pada Tuhan kalian? La'allakum tattaqun, supaya kalian masuk dalam golongan orang-orang yang takwa. Nah, adapun yang kita inginkan tadi, la ilaha illallah itu adalah tentang uluhiyah, bukan tentang rububiyah. Nah, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah, gitu.
uhajjalaka biha indallah, yakni ashhadu laka biha indallahi ushhidu laka biha indallahi yaumal qiyamah, untuk aku persaksikan gitu, kalimat tersebut di sisi Allah pada hari kiamat. Min ajli najatika minan nar, tujuannya untuk menyelamatkanmu dari neraka, wahai paman, gitu. Nah, bayyana lahu sallallahu faidata dzalika targhiban lahu. Rasul sallallahu memberi penjelasan faedahnya supaya hatinya senang untuk menerima. Fa fihi anna da'iya ila Allah yubayyinu lin-nasi at-targhib. Ini pelajaran mengandung makna dai itu hendaknya memberi harapan-harapan kepada yang didakwai. Yuraghibuhum fil khair, memberi harapan kepada yang didakwai dengan kebaikan-kebaikan. Wa yubayyinu lahumul awaqibal hasanah in istajabu, memberi penjelasan nanti pasti jadi baik. Ini istajabu, apabila mereka mau menerima dakwah ini. Diajak ngaji, ayo kita ikut ngaji, yakinlah nanti jadi baik. Kenapa begitu? Sekarang kenyataannya yang ngaji-ngaji itu baik semuanya. Nah, wah dulu begadangan, sekarang bukan tidak punya teman, bukan dikucilkan orang, tapi komunitasnya jadi di komunitas yang baik. Loh, kalau saya ikut ngaji nanti dikucilkan sama yang lain. Enggak, kamu nanti pindah dari kelompok ini ke kelompok gardu, kelompok perempatan, nanti jadi kelompokmu juga tetap banyak, kelompok di masjid, kelompok di masyarakat Jawa itu jadi, nah, enggak akan jadi sendirian, enggak akan jadi sendirian. Wah, nanti diisolir, enggak, ya, gampangnya begitu. Wa yuhadzirhum minal awaqibil wakhima illam yastajibu. Di samping memberi hal-hal yang menyenangkan kayak gitu, memberi kabar yang menyenangkan, juga dai itu hendaknya menunjukkan akibat jelek apabila tidak mau mengikuti. Faddaiyatu yubashshiru wa yunadzir, maka dai itu hendaknya memberi kabar gembira dan memberi ancaman atau memberi peringatan. Sebagaimana Rasul itu diutus juga basyiron wa nadhir, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, kami sungguh mengutusmu dengan benar untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan. Walakinna julasa as-su wal iyadu billah tasabbabu fi syaqawati hadzal rajul, akan tetapi teman jelek itu yang menjadi sebab kecelakaan, menjadi sebab bencana atau menjadi sebab celaka bagi orang, gitu, bagi orang. Kalau di hadis ini ya bagi paman Rasulullah SAW. Faqalalah, maka dua temannya yaitu Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua-duanya langsung berkata setelah Rasulullah berkata. Rasulullah berkata, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat untuk aku jadikan alasan menyelamatkanmu di hadapan Allah. Dua teman jeleknya ini langsung jawab, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu bapaknya. Apa kamu sudah benci dengan agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Dan bapakmu itu pembesar, dimuliakan oleh semua manusia. Apa kamu benci dengan agama itu? Itu. Nah, atadruku millata abika, apa kamu tinggalkan agama bapakmu? Wa hadza min itsaratin nakhwatil jahiliyah. Nah, ini adalah yang membangkitkan kefanatikan jahiliyah, wal hamiyatal jahiliyah. Ya. Nah, pembelaan terhadap kejahiliaan, wahiyat ta'assub al-mamqut, ini adalah fanatik yang tercela, gitu. Wa ataya bil hujjatil mal'unah, dua-duanya gitu memberikan alasan yang terlaknat, gitu. Wahia inna wajadna aba'ana ala umma, bapak-bapak kita dulu itu orang-orang mulia, orang-orang terhormat.
Nah, dan ini agama bapak kita itu orang jahiliyah. Wa hadhi yahtaju bihal musyrikun. Ini alasan semua orang musyrik. Selalu berdalih dengan pendahulunya. Ya. Idza ja'atuhumur rusulu qalu nahnu wajadna aba'ana ala hadza. Setiap rasul datang kepada mereka, maka yang dihadapi rasul dari kalangan orang musyrik selalu mengatakan, bapak-bapak kami dulu kayak gini. Selalu begitu, ya. La taqdiru an natruka dina abaina wa itu. Kami tidak bisa meninggalkan agama bapak-bapak kami. Karena apa? Karena mereka menilai bapak-bapak mereka itu mulia, terhormat di kalangan semua manusia. Nah itu. Wa Fir'aun lamma ja'ahu Musa wa Harun alaihi wassalam. Fir'aun tatkala didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk didakwai tauhid. Ya. Qala fama balul qurunil ula. Bagaimana dengan generasi-generasi terdahulu? Pendahulunya Fir'aun, ya. Apa maksudnya? Mereka orang mulia, orang terhormat, semuanya tunduk dan semuanya memuliakannya. Nah itu. Nah, jadi itu yang dijadikan dalil itu. Yahtaju alaihim bima kanat alaihil qurunil ula. Berdalil dengan pendahulu-pendahulunya minal kufri wa syirki. Fahiya hujjatun muttarida indal musyrikin. Ini dalil yang menyeluruh, yang baku di kalangan orang-orang musyrik. Gitu. Al-ihtijaju bima kana alaihin nas, berdalil dengan umat terdahulu yang dimuliakan pengikut-pengikutnya. Itu. Wal aba'u wal ajdad, bapak-bapaknya, kakek-kakeknya. Wa hadhil hujjah halat baina katsirin minan nasi wa bainal imani fi zamanina hadza. Ketahuilah bahwa hujjah orang musyrik ini di zaman kita banyak menghalang-halangi manusia itu dengan hidayah. Apa maksudnya? Hidayah datang nggak bisa masuk, alasannya adalah karena pendahulu-pendahulunya yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh banyak orang. Bapak saya dulu itu tokoh agama, semuanya menokohkan. Nah, alasannya bapak saya, kakek saya, ulama saya, kiai saya, itu guru saya, ustadz saya. Nah, itu orang yang membawa agama Islam masuk di bumi ini, di warga, di kota ini. Nah, alasannya bapak, bukan bab kebenaran ini yang dipegang, tapi alasannya adalah kalau nggak ada bapak saya, kalau nggak ada kakek saya, kalau nggak ada ustadz saya dulu, orang sini musyrik semua. Apa itu batil? Alasannya bapak. Padahal yang disampaikan ini bab ini. Nah, jadi itu. Nah, itu hujjatun mutarida indal musyrikin. Fa'ada alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengulangi, ya ammi qul la ilaha illallah. Begitu selesai kalimatan uhajjalaka biha indallah, selesai, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah mengulangi lagi, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Wa fi riwayatin atarghabu am millati abika Abdul Muttalib. Apa kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Atau di riwayat satunya, apa kamu sudah benci dengan agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Nah, jadi kayak gitu. Nah, diulangi lagi oleh Rasulullah, tapi keduanya mengulangi lagi sampai akhirnya ia mengatakan masih berkepercayaan dengan agama bapaknya. Nah, coba. Padahal sudah membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam ungkapannya waktu masih sehat. Abu Thalib pernah berkata, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Saya sudah betul-betul tahu bahwa agama Muhammad adalah agama sebaik-baik manusia. Ya. Agamanya manusia yang paling baik adalah agamanya Muhammad. Ya sudah kan itu.
laulal malamata wa hadhara masabbatin, seandainya tidak takut celaan orang-orang, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, sungguh kalian akan betul-betul mengetahuiku, menerima agama itu dengan sebaik-baiknya. Apa maksudnya? Maksudnya masih belum masuk agama Rasulullah. Kenapa? Takut dicela orang. Wah, pembela agama bapaknya akhirnya menyesatkan agama bapaknya sendiri, agama yang diikuti oleh semua orang Arab. Gampangnya begitu. Takut dicela kayak gitu, akhirnya belum masuk agama Rasulullah SAW. Nah itu yang kita baca, dan insya Allah sampai di sini dulu. Kandungan dari atau kelanjutannya insya Allah akan kita baca yang akan datang. Kita lanjutkan sebentar lagi dengan soal jawab. Ya, nggak apa-apa, ini kita jadikan 2 kali ya, karena saya tadi baca ini itu kepingin pelan-pelan faedah satu persatu. Kandungan bab ini itu dibaca dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arabnya singkat, tapi Syekh Shalih Fauzan memberikan kalimat-kalimat yang sangat mendalam gitu ya. Akhirnya saya menginginkan 2 kali gitu ya. Jadi ini awalnya, terus insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Nah, dari yang pertama ini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, monggo dipersilahkan. Okay. Bagaimana dengan mentalkin yang mau meninggal dengan surat Yasin? Tidak ada dalilnya yang sahih. Tidak ada dalilnya yang sahih. Bagaimana dibacakan surat Yasin fadilah sehingga akhirnya meninggal dengan tenang? Tidak ada dalilnya yang sahih. Tidak ada dalilnya yang sahih. Gitu. Dan apabila sudah meninggal terus dibacakan surat Yasin, itu karena yang baca itu tidak ngerti artinya. Kalau ngerti artinya tidak mentolong. Siapapun tidak akan tega membacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati, apalagi bapaknya, kalau dia paham artinya. Kenapa? Nanti dia itu akan melewati ayat hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahannam yang dijanjikan kepadamu. Jangan tertawa Pak ya, ini serius ini. Nanti dia akan melewati ayat ini, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, ini neraka jahannam yang dijanjikan kepadamu. Islauhal yauma bima kuntum takfurun, masuk ke neraka jahannam itu akibat kedurhakaanmu. Al yauma la nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku mulut tutupnya ya. Yang berbicara tangannya, mempertanggungjawabkan perbuatannya, kakinya jadi saksi. Bapaknya dibacakan ayat kayak gini, gak mentolo Pak ya. Gitu. Nah itu yang faham bapaknya mati terus ada orang baca kayak gitu, Pak berhenti, jangan diteruskan. Loh kenapa? Kamu nanti akan baca ayat kayak gini loh, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, ini neraka jahannam yang dijanjikan kepadamu. Kamu bacakan kayak gitu kepada bapak saya. Nah, artinya bahwa mereka itu, loh kok ada ayat kayak gini? Ayat di dalam surat Yasin itu sebagaimana Rasul, ada berita gembira, ada ancaman. Lah ngapain sudah mati kok diancam-ancam? Sudah mati jangan diancam, jangan dijelek-jelekkan. Sudah mati mohonkan ampun, mohonkan rahmat kepada Allah. Nah itu ayat tadi itu, kalau kamu tidak beriman, nanti di akhirat akan diucapkan oleh Allah begini, ini neraka jahannam yang dijanjikan kepadamu. Ditujukan kepada yang masih hidup, diperintah untuk mengikuti Rasul, untuk beriman. Kalau tidak mau, nanti di akhirat itu diomongin kayak gini loh. Dan itu sungguhan. Nah jadi gitu. Nah ini sudah mati itu sudah ke menuju negeri akhirat.
negeri itu dunia tempat perjuangan, tempat amal. Setelah mati itu mulai balasan. Iman kepada hari akhir itu mulai iman kepada alam kubur. Alam kubur itu alam balasan di awal. Jadi mulai kehidupan akhirat. Nah terus sudah dikubur atau sudah meninggal terus dibacakan surat Yasin. Nah kalau kita mau belajar, mohon maaf ya, ada kisah nyata. Kita taklim di Surabaya sudah cukup lama. Lalu ada keluarga yang tradisional. Bapak ini karena dekatnya akhirnya ikut sholat di masjid tempat kita taklim. Karena dekatnya, tapi asli pemahamannya sekeluarga tradisional. Karena dekatnya, terus maghrib itu taklim sampai isya di situ seminggu sekali. Ya bapak sudah tua daripada pulang. Asalnya waktu masih sehat itu enggak ke situ. Begitu sudah tua, saya sholat di situ aja jamaah, enggak apa-apa, beda paham, sholatnya kan sama. Gitu. Nah, ketika taklim maghrib ikut sampai isya. Akhirnya seneng keluarganya. Bapaknya sudah seneng dengan ngaji, dengan sholat di situ, ngaji di situ kan. Begitu meninggal, kita karena bapak ini juga sudah sering ikut taklim kita begitu kita selesai dari masjid langsung ke rumahnya, jenazahnya masih ada. Pamit kepada keluarga, bapak-bapak, pamit kepada keluarga, Pak, Bu yang ada di rumah ya, pamit mau mensolati dulu karena saya setelah ini itu gampangannya tidak bisa datang. Oh, enggak apa-apa Ustaz, monggo silahkan gitu. Rombongan kita ikut sholat sama saya. Akhirnya rombongannya dari masjid itu sholat duluan. Padahal gitu, belum waktu ini, baru diprosesi, baru dimandikan, baru itu terus akhirnya kita sholati. Terus Bu, Pak, pamit mau ngasih tausiah sedikit ya. Iya, jadi saudara kita sesama muslim sudah meninggal, kita punya kewajiban begini singkat. Nah, terus kita diperintah oleh Rasulullah banyak mendoakan kebaikan, banyak memohonkan ampun. Dan ini jamaah kita yang dari masjid yang sudah kita biasa taklim, itu jangan sampai diancam-ancam. Kalau ada kejelekan, wah ini dulu jelek dengan saya, kalau itu diazab ya salahnya sendiri. Jangan sampai gitu. Dia sudah meninggal, sudah gitu. Bapak kalau nggak memaafkan, bapak nggak dapat pahala. Kalau bapak memaafkan dapat pahala, dan kesalahan yang meninggal diampuni karena kesalahannya sama bapak sudah maafkan. Gitu. Nah, misal gitu. Misalnya kok punya kejelekan gitu ya. Oh, kalau masuk neraka salahnya sendiri, dia jelek dengan saya. Itu yang masih hidup gitu. Terus ada ayat kayak gini. Maksudnya apa? Ada ayat hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka jahanam yang dijanjikan kepadamu. Islauhal yauma bima kun. Ini kan jamaah-jamaah kita sendiri, tapi di rumah jenazah gitu. Keluarganya ikut dengerin. Gitu. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka jahanam yang dijanjikan kepadamu. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuk ke neraka jahanam ini akibat kedurhakaanmu. Al yauma nakhtimu ala afwahim. Ini ayat Al-Quran, ini ada di surat Yasin. Jangan dibacakan pada orang yang mati. Ini ayat ancaman kok. Kalau enggak mau ngikutin ajaran Rasul, enggak mau ngikutin kitab yang Allah turunkan pada Rasul, nanti di akhirat itu diancam kayak begini. Lah ini kan berarti ayat ancaman bagi orang yang enggak mau ikut Rasul. Nah, kalau saudara kita meninggal durhaka, jangan dibacakan. Kalau saudara kita punya kedurhakaan, sesama muslim punya kedurhakaan, sudah meninggal, jangan ayat ini yang dibacakan. Lah terus apa? Mohon ampun, mohon rahmat untuk yang sudah meninggal. Nah, dengan ungkapan lain gitu,
kita jangan membacakan ayat ini atau surat Yasin karena ini di surat Yasin kepada yang sudah meninggal gitu. Adapun saudara-saudara kita yang lain kalau membacakan surat Yasin beda dengan kita beda paham, nggak apa-apa. Yang penting di masyarakat tidak tetap rukun. Kalau di dalam bab agama kita belajar, kita mengikuti yang sesuai Al-Quran sesuai. Maknanya seperti ini yang kita sampaikan. Enggak sampai 7 menit kok, kita maunya 7 menit enggak sih. Ternyata terus saya pamit pulang, keluarganya semuanya enggak boleh dibacakan surat Yasin. Keluarga itu. Akhirnya kita diberitahu bahwa setelah Ustadz sholat dan jamaah itu prosesinya semuanya kumpul jadi satu, terus nggak ada surat Yasin, nggak ada ngaji setelah itu nggak ada. Padahal semua keluarganya itu tradisional, baru bapak ini yang ikut ngaji. Kita bersyukur kepada Allah dan akhirnya keluarga ini biasa ikut ngaji. Gitu. Nah itu yang kita harapkan itu. Nah jadi mentalkin dengan surat Yasin tidak ada tuntunannya. Adapun apabila yang sakit itu komunikasinya masih lancar, masih bagus, maka diajarin baca doa yang lain tidak apa-apa, diajak baca Quran tidak apa-apa, suka ada kisah gitu. Ketika ada saudara kita yang sakit, nah terus katanya keluarganya salah satu atau saya disebut, akhirnya saya diharapkan datang. Akhirnya saya datang, terus ini seharian tidak bisa tidur, terus kayak gelisah. Sebelum saya ketemu, saya diomongin gitu. Nah, terus karena nama Ustadz disebut ya, akhirnya kita berharap supaya datang. Begitu saya datang, itu saya doa dengan singkat, gitu. Jadi Allahumma shfi anta syafi la syu'a ila syu'uka syifaan la yughadiru saqama. Habis itu terus masih bisa mendengar. Masih Ustadz. Nah, alhamdulillah Ustadz datang. Nah jadi itu. Habis itu saya minta untuk baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 2 kali syahadat bisa asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bagaimana kalau kita baca Quran? Enggak apa-apa Ustadz. Akhirnya coba baca. Enggak bisa. Akhirnya saya yang baca. Ngikut. Saya karena ngikut, saya baca Fatihah ngikut. Saya baca surat Al-Baqarah 4 ayat wa ulaika muflihun ngikut. Baca ayat kursi dan 2 ayat setelahnya ngikut. Saya baca itu kenapa? Karena saya harapkan ini kan ayat-ayat yang gampang yang insya Allah dia akan ngikut. Setelah itu baca Al-Ikhlas ngikut, baca Qul a'udzu birabbil ngikut. Nah, terus dia nyetop. Sudah Ustaz. Gitu. Ya udah. Setelah sudah sebentar tidur dia. Seharian katanya nggak bisa tidur. Saya datang itu sudah malam. Sudah tidur. Orang-orang alhamdulillah seharian nggak bisa tidur kayak gelisah kayak gitu. Nah karena yang perempuan banyak di rumah sakit Surabaya, di rumah sakit. Gitu. Habis itu terus saya bukan keluarga perempuan gitu. Terus ada yang ngomong. Akhirnya saya keluar di balik rumah sakit, di balik kamar itu persis. Sampai saya berbaring tertidur. Ternyata jam 10, antara jam 9 11 itu katanya cari saya kemana-mana, ke warung, ke depot, ke depan-depan rumah sakit Khadijah di Surabaya itu ya. Itu gak ketemu. Akhirnya saya kepingin lihat. Loh Ustaz, tadi di mana kita cari semua mana? Saya di belakang dari tadi sampai ketiduran. Ya Allah, enggak ngerti. Mas di belakang kamar persis, jadi putar terus persis di belakang. Jadi cari-cari tadi itu sempat gitu, terus sekarang gitu. Ternyata meninggal gitu ya. Saya mengambil faedah bahwa kalau masih lancar baca Quran insya Allah enggak apa-apa. Insya Allah enggak apa-apa ya. Ya paling tidak kalimat tauhid itu diucapkan gitu ya. Diucapkan gitu. Nah, jadi itu. Adapun sudah tidak bisa ngikut terus dibacakan surat Yasin.
itu tidak ada dalilnya. Adapun yang saya baca tadi itu bukan karena harus kayak gitu, tapi saya kan nawarin dia. Gitu. Kita baca Quran nggak apa-apa Ustaz. Masih bisa komunikasi. Akhirnya kita baca. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kenapa ya? Karena paling enggak gitu, gelisah setelah itu dengan membaca Quran tenang, terus setelah itu meninggal. Nah, jadi itu. Nah, adapun pelajaran yang diambil adalah itu. Al-Quran itu juga menenangkan. Ya. Al-Quran kan syifa'ul lima fis sudur. Nah, obat apa yang ada di dalam hati. Gitu. Orang Islam sudah membaca la ilaha illallah, sudah membaca 2 kalimat syahadat, masih bisa komunikasi dengan enak. Mau dibacakan Quran, bacakan Quran. Mau diperdengarkan Quran, diperdengarkan. Kalau disetelkan Al-Quran harus ditunggui. Kenapa? Nanti kalau dia sudah karena sakitnya sudah tidak seneng, ya, supaya tidak jadi orang yang tidak seneng Quran. Seperti tadi itu, kita maunya kan terus ya, tapi di stop. Ya udah. Kenapa? Bisa jadi kelelahan, bisa jadi gitu loh. Nah kan dia dalam keadaan sakit. Nah jadi itu jangan lo kan Quran, jangan dikira Quran itu hanya baik. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa jadi hujjah baik untukmu, bisa jadi justru itu sebagai dalil untuk menjelaskan kamu dalam kecelakaan. Nah jadi kayak gitu. Nah kalau sakit terus ditempelin headset isinya ngaji, kalau saya sudah kepegelan, sudah tambah wingus, gak seneng aku dengan Quran, lah tambah rugi nanti, lah tambah celaka nanti. Nah jadi kalau Quran yang diperdengarkan ditawari, didengarkan Quran, iya alhamdulillah. Nah kalau sudah terasa kepegelan, kecapean, sakit itu dihentikan. Nah jadi itu daripada muncul di dalam hati nggak seneng karena kepegelan. Wallahu a'lam. Kalau ada yang lain yang mau, nggih. Ini agak di luar konteks. Tapi kan detik-detik ketika roh di ini seorang ibu misalnya sudah meninggal, seorang ibu sudah meninggal. Kemudian bentuk kepatuhan kita sampai di mana? Kan ada satu kisah bahwa ada orang beramal untuk ibu saya. Karena kita ada orang miskin, kemudian kita ada uang 50.000 misalnya, ini untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Sodako atas nama ibu saya. Ibu saya. Bagaimana? Ya. Amalan orang yang hidup untuk orang yang mati. Itu ada bab kayak gitu ya. Iktisabul amwat min sa'il ahya gitu. Jadi amalan orang yang hidup yang bermanfaat untuk orang yang mati. Kesimpulannya gitu. Dari pembahasan yang panjang, kesimpulannya wajib kita imani yang ada dalilnya. Wajib kita imani, iman percaya, wajib kita percayai yang ada dalilnya. Kan gitu ya. Ini bukan bab zahir, bab ini adalah bab iman. Ya, nah karena itu tadi kita simpulkan pembahasannya wajib kita imani, wajib kita percayai yang ada dalilnya. Nah, gitu ya. Adapun globalnya, rincian tapi global, tapi yang agak penjelasan sedikit, globalnya adalah hukum asal orang itu akan mendapatkan balasan baik dari amalannya sendiri, orang akan menanggung akibat jelek dari perbuatannya sendiri. Ini hukum asal, ini dalil yang paling awal gitu. Dalil yang paling awal, banyak ayatnya gitu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap jiwa itu akan mendapatkan kebaikan dari usahanya sendiri dan menanggung akibat juga dari perbuatannya sendiri. Dalil yang lain teksnya juga beda. Allah SWT berfirman,
wala taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan orang itu tidak akan menanggung dosa atas dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, orang itu tidak akan menanggung dosa perbuatan dosa orang lain, tidak akan gitu. Nah, jadi menanggung dosa itu dosanya sendiri, kan pemahamannya kan gitu. Wa alaysa lil insani, dan manusia itu juga tidak akan mendapatkan kebaikan illa ma sa'a, kecuali dari perbuatan baik sendiri. Nah, intinya bahwa dalil yang semacam ini itu seperti ini hukum asal. Tapi juga ada dalil-dalil khusus amalan orang yang hidup bermanfaat untuk orang yang mati. Tapi dalilnya dalil khusus, maka dalil khusus hanya khusus untuk itu, gitu ya. Dalil yang paling gampang adalah sholat jenazah. Ya, sholat jenazah amalannya siapa? Amalnya orang hidup. Bermanfaat apa enggak untuk orang yang mati? Banyak dalilnya manfaat, ya. Nah, takbir yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Itu yang ada di dalam kitab Al-Wajiz. Ya, meskipun di kitab yang lain ada yang lain juga, gitu. Yang ada dalam Al-Wajiz seperti itu. Gitu. Kalau pernah ke umroh atau pernah haji, hampir setiap sholat wajib itu ada sholat jenazah. Itu bukan sholat ghaib, itu betul-betul sholat jenazah, jenazahnya ada. Loh, setiap sholat Ustaz ada, maksud ada jenazah terus, ada jenazahnya, bahkan sudah mati. Kalau tidak ada jenazah, nggak ada sholat jenazah setelah sholat wajib. Ya, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, gitu. Dan beberapa tahun saya setiap tahun itu membawa jamaah umroh, gitu. Itu hanya sekali seingat saya setelah sholat wajib tidak ada sholat jenazah. Kenapa? Karena nggak ada jenazah. Terus ada lima orang gitu, dari luar negeri, bukan dari Indonesia, bukan dari Arab, gitu. Nggak ikut sholat jenazah karena saya duduk Tantikil Arabiyah, bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab deh. Kok nggak ikut sholat jenazah? Bukan sholat jenazah, sholat ghaib, zuhur ghaib, maghrib ghaib, asar ghaib, ghaib. Rasulullah tidak melakukan kayak gitu. Wah, bukan sholat ghaib, sholat jenazah, ada jenazahnya. Sholat ghaib, nggak ada jenazahnya. Kalau bahasa Arab ya, kalau jenengan tidak percaya, tak tunjukkan jalannya, lewat jalannya jenazah menjelang waktunya sholat kita di situ. Itu. Nah, masih nggak percaya ya wis. Jadi betul-betul ada jenazahnya. Gitu. Di Madinah saya pernah ngejar untuk ikut setelah sholat itu, terus ikut ke kuburan Baqi. Gitu. Ada jenazahnya. Di Mekah lewatnya saya lihat, gitu. Nah, ada jenazahnya. Jadi itu. Nah, jadi intinya bahwa sholat jenazah bermanfaat untuk, itulah doa. Ya, berarti doa orang yang hidup untuk orang yang mati bermanfaat untuk orang yang mati, kan itu ya. Nah, itu yang umum yang ngajinya sedikit kan, lu kan ada dalil selain 3 kan nggak ada. Idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila anak Adam itu sudah mati, maka sudah terputus amalnya kecuali 3. Pak, itu babnya beda. Ini justru amalannya sendiri. Bab kita iktisabul amwat min sa'il ahya. Ya, yang mati mendapatkan kebaikan dari amal orang yang hidup. Kalau dalil idza mata ibnu adam
in qata amaluhu illa min salatin, itu amalannya yang mati sendiri. Kalau sudah mati, sudah tidak bisa beramal, sudah tidak bisa menambah kebaikan, kecuali jika dia punya 3 kebaikan, maka sudah mati masih dapat pahala terus. Amalan dia sendiri 3 itu. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah amalnya siapa? Amalnya sendiri. Bab kita adalah amalan orang yang hidup bermanfaat untuk orang yang mati. 1, sholat jenazah. Sholat jenazah kan doa. Sholat jenazah kalau isi takbir yang ketiga doa, tapi dalil-dalil dari Rasulullah. Contoh, apabila yang mensolati itu 40 orang yang tauhidnya benar, ya, maka sholatnya akan jadi syafaat baginya. Ya, lo pakai ini 40, berarti minimal sholat jenazah syaratnya lah 40, bukan. Sholat itu jelas berapapun, kalau sampai 40 itu mereka tauhidnya benar semuanya, ya, maka sholat mereka akan jadi penyelamat bagi jenazah ini. Nah, di dalil yang lain, kalau sampai 100 yang mensolati jenazahnya, ini, di dalil yang lain, kalau sampai 40 itu tahu sebagai saksi, menyaksikan bahwa yang mati ini baik, maka baik di hadapan Allah. Nah, dan itu banyak disalahpahami oleh masyarakat kita. Loh, kalau 40 apalagi lebih jadi saksi kebaikan jenazah, berarti ini di hadapan Allah baik. Bapak-bapak, jenazah ini baik kan? Baik. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah saya faham bahwa jenazah ini semasa hidupnya yang saya tahu tauhidnya benar, ibadahnya benar, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, bukan ahli syirik. Saya tahu. Kenapa kok Anda tahu? Ini tetangga, ini teman dekat, ini rumahnya jauh, tapi saya kenal orang ini, tauhidnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, bukan ahli syirik, bukan ahli bid'ah, bukan fasik. Itu tahu. Itu yang dimaksud dengan hadis tadi itu. Kalau sampai jumlahnya seperti itu, nah beda-beda babnya. Ini tahu. Itu. Nah, bahkan di hadis umum Rasulullah SAW itu melihat para sahabat duduk, ada jenazah lewat. Oh, itu jenazah itu Fulan bin Fulan itu orang baik. Wajabat. Rasulullah bersabda wajabat. Habis itu lu ada jenazah, oh itu orangnya jelek. Orang itu. Ternyata Rasulullah berkata wajabat. Akhirnya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika jenazah lewat kita mengatakan itu orang baik, engkau mengatakan wajabat. Ketika ada jenazah terus kita mengatakan, di antara kita mengatakan itu orang ini jelek, engkau mengatakan, antum syuhadaullahi fil ard, kalian itu saksi Allah di muka bumi. Kalau kalian orang-orang yang baik menyaksikan bahwa itu baik, maka kalian ini saksi Allah di muka bumi, berarti itu orang yang baik di hadapan Allah, kalian saksinya. Nah, tapi saksi itu harus saksi yang baik. Kalau saksinya nggak baik, nggak diterima. Ya, saksi itu kan bahaya. Nah, ini para sahabat tuh. Para sahabat itu sebaik-baik umat, bahkan mulai Nabi pertama sampai terakhir, sahabat Nabi yang paling bagus adalah sahabat Rasulullah. Nabi yang paling tinggi adalah Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang paling tinggi adalah sahabat Rasulullah SAW. Nah, antum syuhadaullahi fil ard, kalian itu saksi Allah di muka bumi. Kalian menyaksikan bahwa mayit yang kedua tadi itu jelek, berarti itu jelek di hadapan Allah. Nah, jadi itu. Nah, itu yang berkaitan dengan saksi tadi itu. Kalau 40 orang yang sholat jenazah itu tahu bahwa jenazah ini baik, maka itu baik, dan ada dalil lain. Nah, lalu yang ada dalilnya, misal Rasulullah SAW mendengar Rasulullah haji itu hanya sekali. Ketika Rasulullah haji, ada sahabat Rasulullah haji sekali, dan itu sekaligus haji wada, perpisahan. Tapi sebelum pertama ini
tahun kemarin sudah ada haji umat Islam. Jadi di masa hidup Rasulullah haji itu ada 2 tahun, 2 kali, ya, tahun ke-9 dan tahun ke-10 Hijriah. Ketika tahun ke-9 haji pertama Islam, Rasulullah tidak berangkat. Banyak pelajaran, banyak hikmah. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar sebagai pemimpin dan nanti yang banyak khutbah-khutbah. Di tahun ke-10 Rasulullah SAW berangkat. Haji Rasulullah haji pertama, tapi di antara sahabat sudah banyak yang kedua, gitu ya. Di antara sahabat yang haji itu di mikot, bacanya begini, labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, aku memenuhi panggilan haji, aku memenuhi panggilanmu haji ini atas nama syubrumah. Rasulullah dengar, berarti kan ini amal ibadah atas nama orang lain, kan gitu toh? Gitu. Bukan saya memenuhi panggilanmu ya Allah, saya memenuhi panggilan labbaik Allahumma hajjan, bukan gitu, tapi labbaik Allahumma an syubrumah. Rasulullah dengar. Akhirnya Rasul berkata kepada ahajjaita an nafsik, apakah kamu sudah haji untukmu? Apa maksudnya? Tahun lalu kamu sudah haji apa belum? Bersama Abu Bakar dan sahabat yang lain kamu berangkat apa belum? Kok sekarang atas nama orang lain? Nih. Qalalah. Ternyata dia menjawab, belum wahai Rasulullah. Hujji an nafsi, kalau gitu sekarang kamu harus haji untuk dirimu sendiri dan silakan yang akan datang haji lagi atas nama syubruma. Faedah 1, berarti amal soleh atas nama orang lain boleh apa enggak? Boleh, tapi di ayat yang pertama tadi itu kok enggak boleh, atau kok menunjukkan amal sendiri-sendiri. Berarti ini dalil khusus, gitu ya. Nah, maka tidak boleh dikiaskan. Yang ada dalilnya khusus, kita yakini boleh ada dalilnya. Berarti haji atas nama orang lain ada dalilnya. Lalu pertanyaannya tadi, uang 50.000 sedekah atas nama ibu atau atas nama orang lain, boleh apa enggak? Termasuk yang ada dalilnya, sedekah atas nama orang lain ada dalilnya. Sahabat datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kalau saya sedekah atas nama ibu saya, pahalanya sampai ke ibu saya? Qala na'am. Rasulullah jawab, iya. Wahai Rasulullah, kalau gitu haitail Madinah sedekatun atas nama ibu saya. Kalau gitu wahai Rasulullah, 2 kebun saya di luar kota Madinah saya sedekahkan atas nama ibu saya. Berarti sedekah atas nama orang yang sudah mati boleh. Boleh. Nah, ada hadis Rasulullah SAW kurban, hadali wali ahli, lalu nyembelih lagi, hadali wali ummatihi, dan di dalam riwayat yang lain wali ummatihi allati lam yudhahi, atau kama qala sallallahu gitu. Ini atas nama umat saya, atau dalam riwayat yang lain gitu, ini atas nama umat saya yang belum kurban atau yang tidak bisa kurban, wallahu alam maknanya gitu ya. Di antara ulama akhirnya berpemahaman boleh kurban atas nama orang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberi penjelasan gitu tentang kurban, yang lebih baik jangan kurban atas nama yang lain, tapi kurbanlah atas nama Anda sekeluarga. Ya, dan orang lain itu masuk di keluarga kalau keluarga. Jangan kurban, ini kurban saya, ini kurban ibu saya sudah meninggal, jangan begitu, tapi dua-duanya kurban saya sekeluarga, ibunya juga masuk. Nah, dan yang dilakukan sahabat yang ada riwayatnya kayak gitu. Yang tahu, yang lebih paham hadis sahabat, dan yang dilakukan sahabat bukan kurban atas nama bapak, atas nama ibu, atas nama anak, tapi ini kurban saya sekeluarga. Nah, karena itu kalau kurban, ini kurban saya sekeluarga, bapak, ibu, kakek, nenek masuk. Ya.
Tapi wallahualam, saya punya pemahaman, saya tidak membaca, saya tidak mendengar dari ulama, saya punya pemahaman sendiri, tidak. Dan sering saya sampaikan, istri harus kurban sendiri kalau punya uang, dan atas namakan saya sekeluarga. Kenapa? Karena kalau suami yang kurban, ini kurban saya sekeluarga, mertua ndak masuk. Iya, kan saya keluarga. Apa mertua keluarga bapak? Kan ndak bayar. Istri keluarga, ada dalilnya. Anak keluarga, bapak ibu keluarga. Iya toh? Iya. Jadi itu. Lah kalau istri yang korban, ini atas nama saya keluarga. Suami masuk, anak masuk, bapak ibunya masuk, mertuanya istri, bapak kita, ibu kita nggak masuk. Iya. Nah kalau yang korban hanya suami, bapak ibunya istri nggak masuk. Korbannya saya sekeluarga, bapak ibunya istri nggak masuk. Tapi kalau istrinya kurban, ini kurban saya sekeluarga, bapak ibu kita nggak masuk, nggak apa-apa, kan kita sudah kurban juga toh. Nah jadi suami kurban sendiri, istri kurban sendiri. Lah kalau kurbannya minta suami, boleh apa enggak? Boleh, boleh. Pak, saya kurban sendiri ya, saya atas namakan saya sekeluarga supaya bapak ibu saya masuk, enggak apa-apa. Gitu. Pak minta uang buat kurban atas nama saya sekeluarga. Iya enggak apa-apa, nanti suaminya juga masuk, anak-anak juga masuk, yang masuk di kurbannya istri, bapak ibunya istri, wallahu a'lam. Saya sering menyampaikan seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah, saya tidak pernah membaca di kitab, saya tidak pernah mendengar ulama, tapi saya punya pemahaman karena saya sekeluarga, sementara mertua itu bukan keluarga. Gitu ya. Loh, mertua nggak keluarga dah? Yang saya pahami enggak. Ahli itu istri masuk tapi mertua enggak masuk. Wallahu a'lam. Gitu. Kenapa? Karena tidak dikenal Abu Bakar dan Umar itu ahlu baiti Rasulillah. Nah itu. Tapi kalau istri itu disebut oleh Allah ahlal bait. Innama yuridullahu gimana ayat dalam surat Al-Ahzab? Yutahhirakum ahlal bait. Gimana ayat? Ya intinya itu yang hafal Quran. Innama yuridu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ini ayat untuk istri Rasulullah. Ya. Sesungguhnya yang Allah inginkan adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran kepada kalian wahai ahlul bait. Itu ahlul bait di sini adalah istri Rasulullah SAW. Di ayat ini konteksnya itu adalah bahas tentang istri Rasulullah SAW. Nah jadi itu. Jadi istri itu adalah keluarga, tapi tidak dikenal Abu Bakar adalah ahlul bait Rasulullah, Umar radhiyallahu anhu adalah ahlul bait. Tidak dikenal seperti itu. Nah berarti mertua itu bukan ahlul bait. Kalau kurban atas nama saya sekeluarga, kurban kita bapak ibu kita masuk, tapi bapak ibunya istri tidak masuk. Nah nanti kalau istri kurban sendiri atas nama dia sekeluarga, kita sebagai suami masuk, anak masuk, tapi bapak ibu kita nggak masuk di kurbannya istri. Nah itu. Nah, wallahu a'lam. Tadi ada yang bertanya lagi, mungkin penting, nggak apa-apa ya. Dalam prakteknya Rasulullah itu apakah juga doa untuk ibunya? Apakah yang ditanyakan di sini terjadi kontroversi tentang bapak ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gitu.
tentang Bapak Ibu Rasulullah SAW di surga atau di neraka. Tadi tidak disebutkan di neraka, tapi nggak apa-apa saya tambahin di surga atau di neraka. Terjadi kontroversi. Nah, terus dalam praktiknya apakah Rasulullah SAW mendoakan untuk bapak ibunya? Itu. Yang pertama terjadi kontroversi antara ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Yang ahlu sunnah semuanya mengikuti hadis Rasulullah SAW, gitu, bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW, gitu, meskipun kita harus berusaha betul-betul mencintai Rasulullah SAW lebih daripada segalanya, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, tapi hadisnya sahih bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW itu adalah di neraka. Hadisnya seperti itu, dan ahlu sunnah seperti itu. Dan yang tidak mengikuti ahlu sunnah itu yang akhirnya kontroversi. Itu satu. Yang kedua, apakah Rasulullah SAW mendoakan bapak ibunya? Tidak ada dalil yang sampai kepada kita, bahkan ulama ada yang mengatakan hadis dhaif pun tidak ada. Tidak ada dalil Rasulullah SAW mendoakan untuk ibu dan bapaknya, gitu ya. Dan ada dalil yang berkaitan dengan doa Rasulullah SAW izin kepada Allah memohonkan ampun untuk ibunya, tapi tidak diizinkan. Lalu izin untuk ziarah ke ibunya dan diizinkan. Itu dalil, gitu. Itu dalil yang ada, gitu. Nah, karena itu, gitu, ketika dalil yang ada ini, gitu, maka kita harus punya keyakinan, gitu, bahwa ya Allah karuniakanlah kepada kita cinta kepada Rasulullah SAW, ya, karuniakanlah ke dalam hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan mencintai apa yang Allah cintai, mencintai yang Rasulullah SAW cintai. Dan ini adalah hadis Rasulullah yang sahih, ahlinya meriwayatkan sahih sampai kepada kita begini, saya beriman. Gitu saja, gitu. Nah, dan kalau tidak bisa lebih daripada itu, daripada terjerumus kepada yang bertentangan dengan hadis, lebih baik sampai di situ saja. Ini hadis yang sahih, gitu, ahlinya meriwayatkan sampai pada kita beriman seperti ini, gitu saja, gitu. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, daripada jauh-jauh tapi nanti tambah salah. Nah, jadi itu. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya juga di neraka, gitu, kafir seperti itu. Dan Ibrahim alaihissalam itu juga Khalilullah, kekasih Allah. Kalau seandainya orang nomor satu seperti itu, gitu, lalu umat yang tidak mengikuti ahli hadis akhirnya berpemahaman beda, kenapa tidak membela bapaknya Nabi Ibrahim? Dan kita sholat itu juga ada salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan bapaknya juga di neraka. Nah, itu. Nah, kemudian Rasul pertama Nabi Nuh, anaknya juga di neraka dan mengadu kepada Allah, Allahumma inna bni min ahli. Ayatnya gimana itu ya, lupa juga. Intinya bahwa di ayat itu inna bni min ahli, lalu dapat ayat teguran dari Allah Taala, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Itu bukan keluargamu, sesungguhnya dia bukan orang yang baik. Maksudnya apa? Mati dalam keadaan kafir. Innahu amalun ghairu fala tas'alni ma laisa laka bihi. Karena itu kamu jangan minta kepadaku apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Nah, jadi beribadah kepada Allah harus berdasarkan dengan ilmu. Nah, dan Nabi Nuh juga ulul azmi. Nabi Nuh juga ulul azmi. Nah, jadi itu karena itu maka
dalilnya seperti ini dan ternyata yang ahlu sunnah seperti ini, kalau kita terasa berat, lebih baik kita global sampai di situ saja gitu. Ya Allah, karuniakanlah kepada hati ini cinta kepadamu, cinta kepada agamamu, cinta kepada Rasulmu, dan mencintai apa yang engkau cintai, mencintai yang dicintai oleh Rasulmu. Dan ini ada hadis tentang orang tua Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh ahlinya sahih, kami beriman. Begitu saja. Wallahu a'lam. Nah, mungkin kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.